Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Kali ini kami akan sajikan kisah yang sangat mencekam. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe. Para santri baru saja selesai melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin di serambi masjid. Hari pertama Ramadan selalu menjadi momen istimewa bagi mereka, penuh dengan semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun, ketenangan itu mendadak terganggu oleh kedatangan sekelompok orang yang tampak asing. 10 pria berpenampilan rapi dengan jubah panjang dan kalung salib di leher mereka melangkah memasuki halaman pesantren. Santri-santri mulai berbisik satu sama lain, mencoba menebak siapa gerangan tamu tak biasa ini. Salah seorang santri senior, Ahmad, segera berlari ke dalam untuk memberitahu Gus Ikdam tentang kedatangan mereka. Tak butuh waktu lama, Gus Ikdam keluar dengan senyum hangat dan tatapan teduh, menyambut para pendeta dengan sikap yang tenang dan bersahaja. Assalamualaikum, selamat datang di pesantren kami, sapa Gus Ikdam dengan suara lembutnya. Salah satu pendeta, seorang pria tua dengan janggut putih dan sorot mata tajam, melangkah maju. Kami datang bukan untuk mencari permusuhan, tetapi untuk berdiskusi. Kami ingin menguji keyakinan Anda tentang Islam, katanya dengan nada serius. Santri-santri yang mendengar ucapan itu mulai merasa was-was, tetapi Gus Ikdam tetap tersenyum dan mempersilakan mereka duduk di serambi pesantren. Gus Ikdam tahu bahwa perdebatan ini tidak akan mudah. Sebagai seorang ulama muda yang sering menghadapi berbagai pertanyaan skeptis tentang Islam, ia sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Namun, kali ini berbeda. 10 pendeta bukanlah lawan debat yang ringan. Mereka tentu memiliki banyak ilmu dan pengalaman dalam bidang teologi. Meskipun begitu, Gus Ikdam yakin bahwa kebenaran Islam tidak akan goyah oleh pertanyaan apapun. Beberapa santri membawa teh hangat dan kurma untuk menjamu tamu-tamu ini, tetapi mereka tidak langsung menyentuhnya. Sepertinya, mereka lebih tertarik untuk segera memulai perdebatan. Jika Anda tidak keberatan, kita bisa langsung memulai diskusi ini, kata seorang pendeta yang lebih muda. Kami ingin tahu, mengapa Anda begitu yakin bahwa Islam adalah agama yang benar? Gus Ikdam tersenyum. Keyakinan bukan sekadar warisan atau doktrin yang diterima tanpa berpikir. Islam adalah agama yang memiliki dasar kuat, baik dari sisi logika, sejarah, maupun spiritualitas. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, izinkan saya bertanya, apakah Anda datang dengan niat mencari kebenaran, atau hanya ingin membuktikan kesalahan Islam? Para pendeta saling bertukar pandang. Pertanyaan ini membuat mereka berpikir sejenak. Kami datang dengan niat untuk berdiskusi secara ilmiah, jawab pendeta tertua. Jika kebenaran ada di pihak Anda, kami akan menerimanya. Jawaban itu cukup bagi Gus Ikdam untuk melanjutkan. Ia tahu bahwa pertarungan argumen ini akan membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Baiklah, mari kita mulai dengan dasar utama Islam, Tauhid, keesaan Allah, katanya dengan suara mantap. Perdebatan pun dimulai dengan pertanyaan pertama yang diajukan oleh seorang pendeta muda berwajah tajam, bernama Pastor Samuel. Dengan suara lantang, ia berkata, kami ingin memahami mengapa Islam begitu menekankan konsep Tauhid, yaitu keesaan Tuhan. Dalam ajaran kami, Tuhan hadir dalam 3 pribadi, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu dalam Islam? Suasana di serambi pesantren mendadak tegang. Para santri yang mendengarkan mulai menundukkan kepala, sebagian berdoa dalam hati agar Gus Ikdam diberikan kebijaksanaan dalam menjawab. Gus Ikdam tersenyum tenang, matanya menatap penuh kelembutan kepada para pendeta. Konsep Tauhid dalam Islam adalah kepercayaan bahwa Allah itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini adalah dasar dari seluruh ajaran Islam. Jika Tuhan memiliki 3 pribadi, maka itu berarti ada 3 entitas yang berbeda, yang bisa bertindak secara terpisah. Tetapi dalam Islam, Allah adalah satu-satunya yang berkuasa penuh atas segala sesuatu, tanpa membutuhkan perantara atau bagian lain, jelasnya. Ia kemudian mengutip ayat dari Al-Quran, katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Qs Al-Ikhlas, 1-4. Para pendeta saling berpandangan. Pastor Samuel tampak tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia lalu berkata, tetapi bagaimana dengan kasih sayang Tuhan? Dalam kepercayaan kami, Tuhan turun ke dunia dalam bentuk Yesus untuk menebus dosa manusia.
Apakah dalam Islam tidak ada konsep kasih seperti ini? Pertanyaan ini seakan menjadi jebakan bagi Gus Ikdam, tetapi ia tetap tenang. Ia mengambil napas sejenak sebelum menjawab. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Nama Allah sendiri, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, berarti Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetapi kasih sayang dalam Islam tidak memerlukan pengorbanan manusia sebagai tebusan dosa. Allah Maha Pengampun, selama seorang hamba mau bertaubat dengan tulus. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni kecuali syirik, yaitu menyekutukan Allah, jawab Gus Ikdam dengan mantap. Ia lalu menambahkan, di dalam Islam, kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya. Bahkan dalam hadits Rasulullah disebutkan bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Salah satu pendeta tua yang sejak tadi diam mulai berbicara. Tetapi bagaimana dengan keselamatan? Dalam ajaran kami, Yesus adalah jalan keselamatan. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh kehidupan kekal. Jika Islam menolak Yesus sebagai penyelamat, lalu bagaimana cara umat Islam mencapai keselamatan? Suara pendeta itu terdengar penuh keyakinan, seakan ingin menantang pemahaman Gus Ikdam. Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia tahu bahwa ini adalah inti dari perdebatan mereka. Keselamatan dalam Islam bukan ditentukan oleh keyakinan kepada seorang manusia, tetapi oleh keimanan dan amal perbuatan. Islam mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh akan mendapatkan ganjaran di akhirat, jawabnya. Ia kemudian mengutip ayat dari Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Qs As-Zalzalah, 7-8. Para pendeta kembali terdiam. Jawaban Gus Ikdam tidak bisa mereka sanggah begitu saja. Mereka mulai menyadari bahwa Islam memiliki sistem kepercayaan yang kuat dan tidak mudah digoyahkan. Namun, mereka masih belum puas. Seorang pendeta lain yang duduk di sisi kanan mengangkat tangan dan bertanya, lalu bagaimana dengan keajaiban yang dilakukan oleh Yesus? Dia menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, dan melakukan berbagai mukjizat lainnya. Apakah ada manusia seperti itu dalam Islam? Gus Ikdam tersenyum lagi. Mukjizat bukanlah tanda bahwa seseorang adalah Tuhan. Dalam Islam, Nabi Isa atau Yesus juga diakui sebagai nabi yang diberi mukjizat oleh Allah. Sama seperti Nabi Musa yang membelah laut dan Nabi Muhammad yang membelah bulan. Semua mukjizat itu bukan berasal dari diri mereka sendiri, tetapi diberikan oleh Allah sebagai tanda kekuasaannya. Para pendeta mulai berpikir keras. Perdebatan terus berlangsung hingga menjelang siang. Setiap kali para pendeta mengajukan pertanyaan, Gus Ikdam selalu mampu menjawab dengan tenang dan penuh dalil. Hingga akhirnya, mereka mulai merasa bahwa mereka tidak bisa menemukan celah dalam argumen Gus Ikdam. Namun, mereka masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin diajukan. Siang itu, setelah diskusi panjang, para pendeta mulai mengalihkan perhatian mereka ke kitab suci Islam. Salah satu dari mereka, seorang pria berkacamata yang sejak tadi sibuk mencatat, mengangkat tangannya. Kami sering mendengar bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun, bagaimana bisa sebuah kitab yang ditulis 1400 tahun lalu masih relevan hingga saat ini? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Gus Ikdam mengangguk paham, Al-Quran bukan sekadar kitab biasa. Ia adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Keistimewaannya adalah bahwa ia tetap terjaga tanpa perubahan sejak pertama kali diturunkan. Tidak ada satu huruf pun yang berubah dalam Al-Quran sejak 1400 tahun lalu, dan ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh kitab suci lain, jelasnya. Pendeta berkacamata itu mengernyitkan dahi. Tetapi bagaimana bisa sebuah kitab tetap sama selama berabad-abad? Bukankah dalam sejarah, banyak naskah kuno yang hilang atau mengalami perubahan? Tanyanya lagi. Gus Ikdam tersenyum. Itulah salah satu keajaiban Al-Quran. Sejak awal, ia dihafalkan oleh ribuan orang dan disebarkan secara lisan maupun tulisan. Bahkan hingga saat ini, jutaan orang di dunia menghafal Al-Quran di luar kepala. Tidak ada kitab lain yang memiliki sistem penjagaan seperti ini, katanya dengan yakin. Para pendeta mulai terdiam. Mereka tahu bahwa klaim ini benar. Mereka sendiri telah mempelajari bagaimana teks-teks kitab suci mereka mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun,
mereka masih mencoba mencari celah. Lalu bagaimana dengan isi Al-Quran? Apakah ada bukti bahwa ia benar-benar berasal dari Tuhan? Gus Ikdam tersenyum. Banyak sekali. Salah satu contohnya adalah fakta ilmiah yang ditemukan dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan modern bisa membuktikannya. Misalnya, dalam surah Al-Anbiya ayat 30 disebutkan bahwa langit dan bumi awalnya satu kesatuan sebelum dipisahkan, yang kini dikenal sebagai teori Big Bang. Juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14, proses perkembangan janin dijelaskan dengan sangat rinci, yang baru bisa dikonfirmasi oleh ilmu kedokteran modern beberapa abad kemudian, paparnya. Mendengar penjelasan ini, beberapa pendeta tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Al-Quran membahas hal-hal yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern. Mereka mulai berpikir, mungkinkah kitab ini benar-benar firman Tuhan? Perdebatan masih panjang, tetapi perlahan, kebenaran mulai merasuk ke dalam hati mereka. Mereka datang untuk menguji keimanan Gus Ikdam, tetapi kini mereka sendiri yang mulai ragu akan keyakinan mereka. Setelah mendengar penjelasan Gus Ikdam tentang keajaiban Al-Quran, para pendeta mulai merasa bimbang. Beberapa dari mereka masih mempertahankan argumen mereka, tetapi ada juga yang mulai terdiam, merenungkan setiap kata yang diucapkan oleh ulama muda tersebut. Mereka datang dengan penuh kepercayaan diri, yakin bahwa mereka bisa menggoyahkan keimanan Gus Ikdam, tetapi justru mereka yang mulai merasakan keraguan di dalam hati mereka sendiri. Pendeta tertua, Pastor Emmanuel, yang sejak awal tampak paling tenang, akhirnya angkat bicara. Kami mengakui bahwa penjelasan Anda tentang Al-Quran sangat menarik dan masuk akal. Tetapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati kami. Jika benar bahwa Islam adalah agama yang benar, mengapa banyak orang Muslim sendiri yang tidak memahami ajaran mereka dengan baik? Mengapa banyak yang terlibat dalam kekerasan atau ketidaktoleranan? Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa pertanyaan ini seringkali menjadi senjata bagi orang-orang yang ingin meragukan Islam. Pertanyaan yang bagus, Pastor Emmanuel. Tapi izinkan saya bertanya balik. Apakah kesalahan pengikutnya bisa dijadikan alasan untuk menyalahkan ajaran itu sendiri? Jika ada seorang dokter yang menyalahgunakan keahliannya untuk mencelakai orang lain, apakah itu berarti ilmu kedokteran salah? Para pendeta saling berpandangan. Beberapa dari mereka mulai mengangguk pelan. Gus Ikdam melanjutkan, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Tetapi manusia memiliki nafsu dan kelemahan. Ada yang mengikuti ajaran dengan benar, ada juga yang menyimpang. Dalam setiap agama, pasti ada orang-orang yang salah memahami ajarannya. Tetapi bukan berarti agama itu sendiri yang salah. Pendeta muda, Pastor Samuel, masih terlihat ragu. Tetapi bagaimana dengan jihad? Banyak yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan kekerasan melalui konsep jihad. Pertanyaannya menggantung di udara, membuat suasana semakin tegang. Gus Ikdam tetap tenang. Jihad dalam Islam bukan sekadar peperangan. Jihad adalah perjuangan untuk kebaikan. Jihad bisa berarti berjuang melawan hawa nafsu, menegakkan keadilan, atau membela diri dari serangan yang tidak adil. Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyerang tanpa alasan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di dalamnya. Jika mereka menyerang kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. QS Al-Baqarah, 191. Ini menunjukkan bahwa perang dalam Islam hanya diperbolehkan untuk membela diri, bukan untuk menyerang tanpa sebab. Para pendeta kembali terdiam. Mereka mulai menyadari bahwa banyak hal yang mereka dengar tentang Islam selama ini ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka mulai melihat bahwa Islam bukanlah agama yang penuh kekerasan, tetapi agama yang memiliki aturan dan hukum yang jelas. Pastor Emmanuel menatap Gus Ikdam dalam-dalam. Anda adalah orang yang sangat tenang dan berpengetahuan luas. Kami datang ke sini untuk menguji Anda, tetapi sekarang kami yang justru merasa diuji. Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa memiliki keyakinan yang begitu kuat? Gus Ikdam tersenyum. Karena saya menemukan kebenaran dalam Islam. Keyakinan saya bukan karena saya dilahirkan sebagai Muslim, tetapi karena saya mempelajarinya. Islam tidak meminta kita untuk percaya begitu saja. Islam mengajarkan kita untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran dengan hati dan akal kita. Suasana hening. Para pendeta mulai merenungkan kata-kata Gus Ikdam. Mereka merasa bahwa mereka baru saja menemukan sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Setelah perdebatan panjang,
para pendeta meminta waktu untuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka melangkah menjauh dari serambi pesantren, berbicara dengan suara pelan, seakan-akan sedang mempertimbangkan sesuatu yang sangat penting. Gus Ikdam membiarkan mereka berdiskusi tanpa mengganggu. Ia tahu bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah. Ia hanya bisa menyampaikan kebenaran, tetapi keputusan ada di tangan mereka. Setelah beberapa saat, mereka kembali duduk di hadapan Gus Ikdam. Pastor Emmanuel, yang sebelumnya tampak paling skeptis, kini menatap Gus Ikdam dengan wajah yang berbeda. Ada keraguan, tetapi juga ada rasa ingin tahu yang lebih dalam. Kami telah berdiskusi, dan kami harus mengakui bahwa banyak hal yang Anda katakan sangat masuk akal. Kami datang ke sini dengan niat untuk menguji, tetapi kami justru mendapatkan pelajaran yang berharga, katanya dengan suara pelan. Pendeta lain, Pastor Antonius, mengangguk. Kami ingin tahu lebih dalam tentang Islam. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memahami. Kami ingin membaca Al-Quran dan mengetahui apa yang sebenarnya diajarkan oleh agama ini. Mendengar hal itu, para santri yang sedari tadi menyaksikan perdebatan merasa haru. Mereka tidak menyangka bahwa 10 pendeta yang awalnya datang dengan penuh tantangan, kini mulai tertarik untuk memahami Islam lebih dalam. Gus Ikdam tersenyum penuh kebahagiaan. Islam adalah agama yang terbuka untuk siapa saja yang ingin mencari kebenaran. Jika kalian ingin mempelajarinya, maka kalian akan menemukan jawaban yang selama ini kalian cari. Salah satu pendeta muda tiba-tiba berkata, "Saya merasa ada sesuatu yang berbeda di sini. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Saya tidak tahu apakah ini pertanda, tetapi saya ingin belajar lebih jauh." Gus Ikdam menatap mereka dengan penuh kasih sayang. Ketenangan itu datang dari kebenaran. Islam bukan hanya tentang logika dan dalil, tetapi juga tentang kebersihan hati. Jika hati kalian mulai terbuka, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Para pendeta terdiam. Mereka merasa bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup mereka. Mereka tidak langsung masuk Islam saat itu juga, tetapi mereka tahu bahwa hati mereka telah berubah. Mereka datang untuk menguji, tetapi mereka justru mendapatkan jawaban yang selama ini mereka cari. Hari itu, Gus Ikdam tidak hanya memenangkan perdebatan, tetapi juga memenangkan hati mereka. Para pendeta pulang dengan membawa Al-Quran yang diberikan oleh Gus Ikdam, berjanji untuk mempelajarinya dengan hati yang terbuka. Para santri melihat kejadian itu dengan penuh rasa haru. Mereka menyadari bahwa ilmu dan akhlak yang baik dapat mengubah hati siapa saja, bahkan mereka yang awalnya menolak Islam. Gus Ikdam tidak hanya membuktikan keimanan dirinya, tetapi juga menunjukkan bagaimana Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Hari itu, di awal bulan Ramadan, cahaya kebenaran mulai menyinari hati mereka yang sebelumnya tertutup. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti mereka akan kembali, bukan sebagai pendeta, tetapi sebagai saudara seiman. Malam itu, setelah para pendeta pulang, Gus Ikdam duduk sendirian di serambi pesantren. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang, merenungkan kejadian yang baru saja terjadi. Para santri masih membicarakan perdebatan sengit yang terjadi siang tadi. Mereka kagum dengan cara Gus Ikdam menjawab setiap pertanyaan dengan penuh ketenangan dan ilmu yang mendalam. Di dalam hati Gus Ikdam, ia merasa bersyukur kepada Allah. Ia tahu bahwa hidayah adalah hak Allah, tetapi tugasnya sebagai seorang dai adalah menyampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Hari ini, ia merasa telah melakukan tugasnya dengan baik. Ia tidak tahu apakah para pendeta itu akan benar-benar masuk Islam atau tidak, tetapi setidaknya benih kebenaran telah ditanam dalam hati mereka. Salah satu santri senior, Fadil, datang mendekat. "Gus, saya masih tak percaya bahwa mereka benar-benar tertarik untuk mempelajari Islam. Saya pikir mereka hanya ingin memperdebatkan kita." Gus Ikdam tersenyum. "Fadil, manusia itu seperti tanah. Ada tanah yang subur, ada yang tandus. Tapi jika kita menanam benih di tanah yang tandus sekalipun, siapa tahu suatu saat hujan akan turun dan menyuburkannya." Fadil mengangguk, memahami makna dari kata-kata itu. "Tapi, Gus, bagaimana kalau mereka kembali dengan niat yang berbeda? Bagaimana kalau mereka sebenarnya hanya ingin mencari celah dan kelemahan kita?" Gus Ikdam menatap santrinya dengan penuh kebijaksanaan. "Tidak masalah, Fadil. Kebenaran tidak akan pernah goyah oleh kebohongan. Jika mereka datang untuk mencari kelemahan Islam, justru mereka akan menemukan keindahannya.
Karena Islam adalah agama yang sempurna. Di tempat lain, para pendeta berkumpul di rumah Pastor Emmanuel. Mereka duduk dalam keheningan, masing-masing merenungkan kejadian hari ini. Al-Quran yang diberikan oleh Gus Ikdam tergeletak di atas meja, belum ada yang berani membukanya. Ada perasaan aneh dalam hati mereka, seakan-akan mereka sedang berada di persimpangan jalan. Pastor Samuel yang sejak awal paling kritis, kini terlihat termenung. Aku tidak bisa menghilangkan kata-kata pemuda itu dari pikiranku. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia begitu yakin, begitu damai. Seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang selama ini kita cari. Pastor Antonius mengambil Al-Quran dari meja, membukanya perlahan, dan membaca terjemahan ayat pertama yang ia lihat. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Q.S. Ali Imran, 19. Ia menelan ludah, lalu menatap teman-temannya. Apakah kita benar-benar berani mencari kebenaran? Keheningan menyelimuti ruangan. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Malam itu, Pastor Emmanuel tidak bisa tidur. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang di telinganya. Ia telah mempelajari banyak agama, telah berdebat dengan banyak cendekiawan, tetapi baru kali ini ia merasa hatinya terusik. Ia bangun dari tempat tidurnya, mengambil Al-Quran yang tadi diberikan oleh Gus Ikdam, dan mulai membacanya. Halaman demi halaman ia lalui, terjemahan demi terjemahan ia baca dengan hati yang terbuka. Ia menemukan ayat-ayat yang berbicara tentang ketuhanan, keadilan, dan kasih sayang. Tidak ada ajaran kebencian, tidak ada ajakan untuk menyakiti orang lain tanpa sebab yang jelas. Justru ia menemukan pesan kedamaian dan kebaikan di dalamnya. Di tempat lain, beberapa pendeta lainnya juga mulai membaca Al-Quran. Pastor Antonius bahkan mulai mencari referensi lain tentang Islam. Ia menemukan bahwa banyak ilmuwan besar dalam sejarah adalah Muslim. Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, mereka bukan hanya pemikir Islam, tetapi juga tokoh yang membangun dasar ilmu pengetahuan modern. Pastor Samuel masih berusaha mencari celah. Ia membaca banyak artikel yang menjelekkan Islam, tetapi setiap kali ia mencoba membandingkannya dengan Al-Quran, ia tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan-tuduhan itu. Justru ia semakin yakin bahwa banyak hal yang ia dengar tentang Islam selama ini hanyalah propaganda yang salah. Beberapa hari berlalu, dan para pendeta merasa semakin gelisah. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak bisa kembali menjadi orang yang sama setelah pertemuan dengan Gus Ikdam. Hati mereka mulai terbuka, tetapi mereka masih takut dengan konsekuensi dari keputusan mereka. Pastor Emmanuel akhirnya mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Kita harus kembali menemui Gus Ikdam. Kali ini bukan untuk berdebat, tetapi untuk bertanya. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang segala hal yang selama ini kita ragukan. Awalnya, beberapa pendeta ragu, tetapi semakin lama mereka berpikir, semakin besar keinginan mereka untuk kembali. Mereka ingin memahami lebih dalam, bukan lagi untuk mencari kelemahan, tetapi untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Keesokan harinya, 10 pendeta itu kembali ke pesantren. Para santri terkejut melihat mereka datang lagi, kali ini dengan wajah yang jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Gus Ikdam menyambut mereka dengan senyum hangat. Kalian kembali lebih cepat dari yang saya kira, kata Gus Ikdam dengan nada lembut. Pastor Emmanuel menghela napas. Kami datang bukan untuk berdebat, Gus. Kami datang untuk bertanya. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Gus Ikdam mengangguk. Kalian datang di waktu yang tepat. Silakan duduk, mari kita berbicara. Hari itu, sebuah perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang tidak lagi didasarkan pada kebencian atau kecurigaan, tetapi pada pencarian kebenaran yang sejati. Para santri yang melihat kedatangan para pendeta lagi mulai berbisik satu sama lain. Mereka mengira kedatangan kali ini akan berujung pada perdebatan sengit seperti sebelumnya. Namun, raut wajah para pendeta tampak berbeda. Tidak ada lagi sorot mata penuh amarah dan keraguan, melainkan keingintahuan yang mendalam. Gus Ikdam mempersilakan mereka duduk di serambi pesantren. Suasana terasa lebih hangat dibandingkan pertemuan sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang merasa perlu untuk membuktikan diri. Para pendeta datang dengan hati yang lebih terbuka, dan Gus Ikdam siap menjawab pertanyaan mereka dengan penuh kesabaran. Pastor Emmanuel membuka pembicaraan. Gus, setelah pertemuan kita kemarin, aku membaca Al-Quran. Aku menemukan banyak ayat yang menyentuh hatiku, tetapi ada satu yang terus mengusik pikiranku.
Ia membuka catatannya, lalu membaca, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. QS Ali Imran, 19. Apakah ini berarti agama lain tidak memiliki kebenaran sama sekali? Gus Ikdam tersenyum. Bukan begitu, Pastor. Dalam Islam, kami mengakui bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa adalah kebenaran dari Allah. Namun, seiring waktu, ajaran itu telah mengalami perubahan. Islam datang sebagai penyempurna, bukan sebagai penolak ajaran sebelumnya. Itulah mengapa dalam Islam, kami tetap menghormati Nabi Musa dan Nabi Isa. Para pendeta saling berpandangan. Ini adalah sudut pandang yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Pastor Antonius, yang selama ini masih ragu, akhirnya angkat bicara. Tetapi mengapa Islam sangat menekankan pada konsep tauhid? Bukankah Tuhan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk? Gus Ikdam mengangguk pelan. Jika Tuhan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, maka itu berarti manusia bisa menciptakan gambaran tentang Tuhan sesuai keinginannya. Tetapi dalam Islam, Allah itu Maha Esa, tanpa sekutu, tanpa bentuk fisik, dan tidak bisa disamakan dengan makhluk. Itulah sebabnya kami menolak konsep Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia, karena Tuhan tidak bergantung pada ciptaannya. Jawaban itu membuat suasana semakin hening. Para pendeta tidak bisa membantah logika itu, tetapi mereka juga belum siap untuk menerimanya sepenuhnya. Mereka butuh waktu untuk mencerna semuanya. Setelah beberapa saat, Pastor Samuel bertanya, jika Islam adalah agama yang benar, mengapa banyak umat Islam yang terpecah belah? Mengapa ada begitu banyak konflik di negara-negara Muslim? Gus Ikdam menghela napas. Umat Islam adalah manusia, dan manusia memiliki kelemahan. Islam itu sempurna, tetapi pemeluknya tidak. Konflik yang terjadi bukan karena Islam, tetapi karena manusia yang gagal memahami Islam dengan benar. Jika kita ingin melihat kebenaran Islam, jangan melihat umatnya, tetapi lihatlah ajarannya. Perlahan, sesuatu mulai berubah dalam hati para pendeta. Mereka tidak lagi mencari kesalahan Islam, tetapi mencoba memahami kebenarannya. Hari itu, mereka bukan hanya sekadar bertanya, tetapi benar-benar mendengarkan. Hari mulai beranjak sore, tetapi diskusi di pesantren masih berlanjut. Para pendeta semakin dalam menggali pemahaman mereka tentang Islam, sementara Gus Ikdam tetap dengan ketenangannya menjawab setiap pertanyaan. Pastor Emmanuel menghela napas dalam. Aku tidak bisa menyangkal bahwa banyak hal dalam Islam yang masuk akal bagiku. Tetapi, aku juga takut. Jika aku menerima Islam, aku akan kehilangan semua yang aku miliki sekarang, statusku, posisiku di gereja, bahkan mungkin keluargaku. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kelembutan. Hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah, tetapi menerimanya memang tidak selalu mudah. Dalam sejarah Islam, banyak orang yang harus mengorbankan sesuatu untuk menerima kebenaran. Namun, satu hal yang pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya yang mencari kebenaran dengan tulus. Pastor Antonius mengangguk. Aku mulai memahami banyak hal tentang Islam, tetapi ada satu hal yang masih sulit bagiku. Mengapa Islam melarang penyembahan kepada selain Allah? Bukankah berdoa kepada orang suci bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Gus Ikdam menjelaskan dengan tenang, dalam Islam, kami percaya bahwa hanya Allah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Jika kita ingin meminta sesuatu, mengapa kita harus melalui perantara, padahal Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi kita sendiri. Tidak ada yang bisa menjadi perantara antara manusia dan Allah kecuali doa dan amal ibadah kita sendiri. Lagi-lagi, para pendeta terdiam. Jawaban itu begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu bergantung pada simbol dan perantara, sementara Islam mengajarkan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan. Di antara mereka, Pastor Samuel adalah yang paling sulit menerima perubahan ini. Ia bangkit dari tempat duduknya, berjalan mondar-mandir, lalu akhirnya berkata, aku masih belum bisa menerima semua ini sepenuhnya. Tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang telah kudengar hari ini. Gus Ikdam tersenyum. Tidak apa-apa, Pastor. Kebenaran tidak perlu dipaksakan. Tetapi jika hati Anda mulai terbuka, jangan menutupnya lagi hanya karena takut akan konsekuensi. Saat matahari mulai tenggelam, para pendeta tahu bahwa mereka harus pulang. Namun, kali ini, mereka pulang dengan hati yang jauh lebih berat. Mereka tidak lagi sama seperti saat mereka pertama kali datang ke pesantren.
Sesuatu dalam diri mereka telah berubah, dan mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Saat mereka melangkah pergi, Pastor Emmanuel menoleh ke belakang dan berkata, "Gus, bolehkah kami kembali lagi nanti?" Gus Ikdam tersenyum dan mengangguk. Pintu pesantren ini selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin mencari kebenaran. Malam itu, para pendeta tidak bisa tidur. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan yang belum pernah mereka tanyakan sebelumnya. Mereka mulai menyadari bahwa mungkin, selama ini mereka telah mencari kebenaran di tempat yang salah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kebenaran yang mereka cari ada dalam Islam. Pagi di pesantren terasa sejuk. Para santri telah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah dan bersiap mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Gus Ikdam duduk di serambi pesantren dengan tatapan penuh ketenangan, seolah sudah mengetahui bahwa hari ini akan menjadi hari yang penting. Tak lama kemudian, 10 pendeta itu kembali datang. Kali ini, raut wajah mereka tidak lagi menyiratkan keraguan atau keinginan untuk berdebat. Mereka datang dengan hati yang lebih terbuka, seakan telah menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Pastor Emmanuel melangkah maju dan berkata dengan suara yang penuh haru, "Gus, kami datang bukan untuk berdebat lagi. Kami ingin mendengar lebih banyak tentang Islam, dengan hati yang benar-benar ingin memahami." Gus Ikdam tersenyum. "Alhamdulillah, ini adalah pertanda bahwa Allah telah membuka pintu hidayah kepada kalian. Silakan duduk, kita akan berbicara dengan hati ke hati." Para pendeta duduk dengan tenang, sementara Gus Ikdam mulai menjelaskan lebih dalam tentang Islam, tentang Tauhid, tentang kenabian, tentang Al-Quran, dan tentang bagaimana Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Setiap kata yang keluar dari mulut Gus Ikdam seolah menjadi cahaya yang menyinari hati mereka. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, sesekali menundukkan kepala seakan sedang merenungi setiap kata yang didengar. Semakin lama mereka mendengar, semakin besar keyakinan yang tumbuh dalam hati mereka. Pastor Antonius, yang sebelumnya sangat keras dalam berdebat, kini tampak sangat tersentuh. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Selama ini, kami mencari kebenaran di tempat yang salah. Kami selalu melihat Islam dari kejauhan, dengan prasangka yang telah tertanam sejak lama. Tetapi setelah mendengar penjelasanmu, aku tidak bisa lagi menyangkal bahwa Islam adalah agama yang benar." Pastor Emmanuel mengangguk setuju. "Aku merasakan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seolah beban yang selama ini ada di hatiku perlahan-lahan terangkat. Aku ingin tahu lebih banyak, aku ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi bagian dari Islam." Gus Ikdam menatap mereka dengan penuh kasih sayang. "Hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah. Jika kalian benar-benar ingin menerima Islam, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat dengan hati yang ikhlas." Keheningan menyelimuti serambi pesantren. Para santri yang menyaksikan kejadian ini menahan napas, menunggu dengan penuh harap. Perlahan, satu persatu pendeta itu berdiri. Mata mereka berkaca-kaca, suara mereka bergetar, tetapi mereka mengucapkan kalimat yang akan mengubah hidup mereka selamanya. "Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Begitu kalimat itu selesai diucapkan, air mata haru tumpah di wajah mereka. Para santri yang menyaksikan kejadian itu pun tidak bisa menahan tangis. Mereka segera mendekati para pendeta yang kini telah menjadi saudara seiman, memeluk mereka dengan penuh kebahagiaan. Pastor Emmanuel, atau yang kini telah memilih nama Islamnya, Abdullah, menghela napas panjang. "Aku merasa seperti dilahirkan kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, bagaimana tanggapan keluargaku, bagaimana reaksi jemaatku. Tetapi satu hal yang pasti, aku telah menemukan kebenaran, dan aku tidak akan berpaling darinya." Gus Ikdam menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan takut, saudaraku. Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Setiap orang yang memilih jalan kebenaran akan diuji, tetapi yakinlah bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman." Hari itu, pesantren menjadi saksi bagaimana cahaya Islam menyinari hati-hati yang sebelumnya penuh keraguan. 10 pendeta yang datang untuk menguji Islam, justru mereka sendiri yang akhirnya tunduk pada kebenaran yang mereka temukan. Gus Ikdam menatap langit yang mulai terang. Ia tersenyum, merasa bersyukur bahwa Allah telah memilihnya untuk menjadi jalan hidayah bagi mereka. Di dalam hatinya, ia berdoa agar mereka tetap istiqomah dalam iman mereka yang baru, dan agar semakin banyak orang yang menemukan jalan menuju cahaya Islam.
Terima kasih sudah meningon sampai akhir.